Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BK, kembali lagi nih di podcast BK for All, Prodi BK FKIP Unsri, proud to be counselor. Kenalin, saya Siti Nurhaliza sebagai podcaster hari ini. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian, ditemenin sama narasumber kita yang super keren banget dari Prodi Bimbingan dan Konseling, yaitu Bu Ratna. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Ibu. Nah, sebelumnya kayak kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya kita berkenalan dulu nih sama narasumber kita pada kali ini. Boleh Ibu memperkenalkan diri lebih lanjut Bu? Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat siang. Saya Ratna Sari Dewi, dosen program bimbingan dan konseling. Hari ini akan bersama dengan Mbak Zaza ya bahas satu hal yang pastinya akan menarik ya. Jadi kita akan sama-sama membahas tema tersebut hari ini. Penasaran nggak? Kira-kira temanya apa nih hari ini? Oke, terima kasih Bu ya. Sebelumnya makasih banyak kepada Bu Nana karena udah datang nyempetin untuk hadir di podcast BK pada hari ini. Oke, sebelumnya itu Zaza pengen tanya dulu nih Bu sama Ibu. Ibu udah berapa lama Bu ngajar jadi dosen di BK Unsri? Oke, alhamdulillah saya dari tahun 2016 sudah menjadi dosen di sini. Mungkin kurang lebih sekitar 8 tahun. Wah, cukup lama Bu. Ya. Ibu kalau boleh tahu Bu, S1-nya itu di Unsri juga atau gimana? Saya S1 di Unsri tahun 2005. Wah, tahun 2005. Zaza kebetulan lahirnya 2004, berarti 2004. masih kecil banget ya Bu. Oke Bu. Nah, boleh nggak sih Bu, Zaza pengen tahu sedikit gimana sih Bu kesan Ibu selama 8 tahun udah ngajar di BK Unsri, kayak gimana gitu rasanya jadi dosen di BK Unsri? Rasanya luar biasa ya teman-teman ya. Ada kalanya suka, ada juga pernah membuka, tapi ya itu adalah bagian dari kehidupan yang sudah saya pilih untuk menjadi seorang pendidik ya, menjadi seorang dosen ya. Dukanya senang melihat teman-teman mahasiswa, kalau lagi senang ya sedih juga, kalau teman mahasiswa juga sedih. Iya Bu. Ibu lanjut S2-nya itu di Universitas mana? Universitas Negeri Padang. Oh, di Padang ya Bu. Padang. Nah, mungkin Bu yang nonton ini kan nggak dari BK aja ya Bu. Mungkin kita boleh sedikit ngejelasin Bu, BK itu apa sih Bu? Kali aja ada teman-teman yang belum tahu BK itu apa. Baik, bimbingan dan konseling adalah satu layanan diberikan oleh ahli ya, untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan juga membantu peserta didik dalam penyelesaian masalah dan juga membantu peserta didik dalam memandirikan ya peserta didik. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah gitu teman-teman, jadi BK ini tuh tentunya bukan cuma sekedar memberikan bimbingan tersendiri ya, tapi juga ada konseling, di mana kalau konseling itu diberikan oleh para ahli. Nah di sini podcast kita kali ini itu membahas topik yang menarik banget ya Bu ya. Dan kebetulan pembahasan ini tuh sangat relate dengan keadaan banyak remaja saat ini maupun orang dewasa di zaman sekarang. Jadi tema podcast kita hari ini adalah menjadi gamer masa depan, profesi atau candu. Nah, belakangan ini profesi gamer profesional itu Bu semakin diminati ya Bu. Jadi kayak dari kalangan remaja, terus yang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun Bu, kita lihat banyak banget Bu anak-anak tuh hobi ngegame gitu Bu ya. Tapi di balik keseruan main game itu tentunya kita bisa melihat kalau misalkan ada candu Bu. Nah, itu kan kalau misalkan nggak dimainin secara bijak, maka kecanduan itu kan akan menerus. Oke Bu, jadi sebelum kita masuk ke tema tadi, Zaza pengen tanya dulu Bu. Zaza sendiri kan juga main game ya Bu, yang main game kebetulan main Mobile Legends. Dan kebetulan Zaza juga tahu kalau Bu Ratna ini, yang biasa kita kenal sama Bu Nana, juga main game nih teman-teman. Jadi Bu Nana juga main ML ya Bu? Iya, saya main Mobile Legends juga. Ibu main Mobile Legends itu dari kapan Bu? Saya mulai mengenal game itu tahun 2020, jadi waktu COVID teman-teman. Oh, waktu COVID ya. Gimana Bu ceritanya kayak menetapkan kayak, aduh ini ternyata seru juga nih main game gitu Bu? Ya, awalnya 2020 sebenarnya saya awal mulanya dari kecil itu tidak terlalu suka games. Bahkan di handphone pun saya tidak punya. Nggak punya game gitu ya. Nah, di tahun 2020 itu karena mungkin COVID gitu ya, kita harus di rumah terus sambil bekerja secara daring. Ada satu rasa jenuh di dalam diri, jadi berusaha pengen main game. Jadi yang pertama saya install itu game MOBA yang mungkin ya
game ini sudah terkenal, sebenarnya sudah banyak orang mainnya dari mulai tahun 2017 game itu sudah mulai ada. Mobile Legends ya, kalau game-game yang lain mungkin sudah ada dari tahun-tahun sebelum 2017 itu, seperti contohnya salah satunya game Dota itu sudah dari udah beberapa di atas tahun 2017 gitu ya. Nah, ada 3 games waktu itu yang saya install. Yang pertama itu Mobile Legends, yang kedua itu Free Fire, dan yang ketiga itu ada PUBG. Saya yakin pasti teman-teman sudah kenal semua kayak gitu. Nah, ternyata saya coba ketiga games itu tidak bertahan 2 games, yang bertahan sampai sekarang hanya 1 games. Game yang tidak bertahan itu adalah Free Fire dan PUBG, karena sepertinya saya tidak bisa memainkan game-game yang survival. Ya game untuk bertahan hidup ya. Kalau Free Fire dan PUBG itu kan game untuk bertahan hidup ya. Jadi saya tidak cocok sepertinya dengan games itu, makanya saya uninstall kayak gitu, dan yang sampai sekarang hanya bertahan. Oke, terima kasih Bu. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran kali ya Bu, di Mobile Legends kan ada hero-hero nih Bu. Kalau hero favorit dari Bu Nana sendiri apa sih Bu? Kalau favorit hero yang paling mudah dimainkan itu adalah Hero Nana. Sesuai sama nama Bu Ratna ya Bu ya. Itu hero yang paling mudah. Tapi ini juga butuh apa ya? Butuh strategi juga dalam. Benar Bu, benar. Tidak semata-mata. Nah gitu teman-teman. Kalau dari saya sendiri juga suka main Mobile Legends kan Bu. Tapi hero favoritnya itu lebih ke MM gitu Bu, pakai Evitel gitu-gitu. Nah baik teman-teman, kita langsung aja nih tanyain beberapa pertanyaan ke Bu Ratna tentang topik kita pada pagi hari ini. Jadi kita kan tahu Bu ya, ada stigma negatif tentang gamers. Banyak sekali persepsi bahwa kalau misalkan menjadi gamers tuh nggak punya masa depan nih Bu ya. Dan banyak sekali, tapi banyak generasi muda tuh yang pengen jadi gamers Bu. Pengen jadi gamers. Nah menurut Ibu tuh faktor apa sih Bu yang mendorong orang-orang tuh pengen jadi gamers gitu Bu? Kalau untuk menjadi gamers secara profesional ya, mungkin di Indonesia sendiri ini games itu sudah masuk ke dalam kategori e-sport, dan memang dilombakan di salah satu cabang perlombaan di Asian Games waktu itu pada tahun 2018 ya. Ngikutin juga iya saya ngikutin, tapi untuk nontonnya mungkin tidak terlalu sering, tapi yang menjadi salah satu faktor yang membuat para remaja itu yang bercita-cita pengen menjadi gamers itu mungkin salah satunya adalah ya dari segi finansial, mungkin ya salah satunya mereka melihat para gamers profesional itu mereka punya gaji, kemudian mereka punya base campnya sendiri, tempat mereka latihan, kemudian juga relasi, kemudian mereka banyak dikenal oleh orang banyak ya, populer, kemudian juga ada satu prestise mungkin bagi mereka ya, punya kebanggaan diri, mereka bisa menjuarai sesuatu, mendapatkan prestasi di bidang itu salah satu. Iya Bu. Terus kita juga tahu kan Bu, kalau misalkan main game itu tuh nggak hanya remaja aja nih kan ya teman-teman ya, bahkan Bu Nana aja nih yang udah jadi dosen juga tetap main game ya Bu ya. Sama kayak saya juga kan, saya mahasiswa tapi juga main game. Jadi game ini tuh sebenarnya gimana ya Bu? Kalau Ibu melihat sendiri tuh ada prospek profesi gamer di masa depan itu kayak gimana Bu? Kayak apa ini pilihan karir yang menjanjikan gitu Bu, atau bagaimana? Terus gimana sih Bu cara seorang yang ingin menjadi gamers tuh mulai karirnya gitu Bu? Baik sekali teman-teman ya, ini perlu ditekankan bahwa kalau sekarang di Indonesia memang gamers itu bisa menjadi salah satu profesi, tapi yang perlu teman-teman ketahui, untuk menjadi seorang gamers yang profesional, mereka juga harus melalui serangkaian training gitu ya. Mereka dikarantina, dan juga mereka perlu dididik ya, bagaimana cara mengatur emosionalnya, kemudian bagaimana cara mengatur mentalnya ya, sama seperti e-sport ya, sama seperti olahraga gitu ya. Jadi fisik dan mental juga perlu ditata. Jadi bukan hanya sekedar main game yang hanya mendapatkan kesenangan gitu ya, tidak mendapatkan hal-hal yang lain gitu. Nah, untuk prospek gamer sendiri ke depannya, karena games ini kata dasarnya itu permainan ya. Sebenarnya tujuannya kita memainkan itu kan ingin memperoleh kesenangan ya.
memperoleh kesenangan. Nah, kalau misalnya teman-teman memilih untuk menjadi gamers, ada waktu ya, untuk menjadi seorang gamers itu sebagai satu profesi itu punya limit waktu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sering melihat pertandingan gitu ya, kalau di Indonesia itu namanya MPL, iya, namanya di MPL itu kan ada banyak kelompoknya, sebenarnya ada MPL, ada MSC gitu ya untuk yang dunia. Nah, bahkan juara dunia MSC pun sudah pensiun, teman-teman, dan memilih sebagai streamer saja gitu ya, juara dunia gitu. Nah, artinya kan mereka sendiri pun mengakui bahwa untuk menjadi seorang gamers yang profesional itu mereka sudah merasa harus pensiun gitu. Padahal kalau dari usia produktif seseorang dalam bekerja ya secara profesi gitu ya, kalau kita berbicara tentang profesi, masing-masing profesi atau pekerjaan itu memang punya limit batas waktu. Kalau misalnya seorang dosen, misalnya seperti saya, limit waktu batas untuk pensiun itu kan sampai umur 65. Nah, jadi kalau seorang gamers profesional, karena kan mereka harus latihan. Iya. Mereka latihan itu kalau mereka sudah mau dekat-dekat ke MPL, dekat-dekat pertandingan, latihannya akan ditambah durasi waktunya gitu ya. Nah, itu kan bisa juga membuat seseorang itu menjadi jenuh, mungkin menjadi penuh tekanan, ada pressure gitu ya, yang mengatakan bahwa ya namanya orang ikut pertandingan kan pengen menang semua ya, harus menang semua, jadi ya mengerahkan semua daya dan upaya. Nah, hal-hal seperti itu kalau teman-teman lakukan secara terus-menerus gitu ya, akan bisa menyebabkan seseorang itu ya jenuh juga pastinya kalau kita melakukan hal tersebut terus-menerus ya, berulang-ulang dengan durasi waktu yang cukup lama. Sedangkan kita saja bekerja itu ada limit batas waktunya. Kalau jam kantor itu pulangnya jam 4, selesai itu ada waktu untuk pribadi. Sementara kalau untuk menjadi seorang gamers yang profesional gitu ya teman-teman ya, mereka harus punya latihan yang khusus gitu. Kemudian bagaimana mengatur strategi dan bagaimana mengatur kekompakan dalam tim gitu ya. Kalau saya pahamnya itu kan Mobile Legends ya teman-teman ya. Nah, kalau di Mobile Legends kan ada 5 role yang harus dimainkan oleh players. Ada role-nya MM ya, ada role-nya mage, ada role-nya support, ada role-nya fighter, dan ada role-nya tank gitu ya teman-teman ya. Ada fighter, ada assassin gitu ya. Nah, jadi ke 5 pemain tersebut gitu ya harus bersinergi ketika mereka akan bertanding, ingin memenangkan satu game. Nah, kalau tidak ada kerjasama, tidak ada koordinasi yang mereka lakukan, ya semuanya tidak akan bisa membuahkan hasil atau tidak bisa membuahkan kemenangan. Nah, jadi yang harus teman-teman ketahui adalah pilihan dalam karir, ya, karena karir itu sebenarnya jangka panjang ya, jangka panjang, tidak hanya berhenti di satu pekerjaan. Nah, harus bijak dalam memilih karir. Kalau memang teman-teman ingin menjadi seorang gamers, ya harus perhatikan kembali ya bagaimana teman-teman memilih, bagaimana teman-teman bersikap, dan bagaimana ya teman-teman bisa untuk menghandle ya semua konsekuensi dari pilihan-pilihan tadi, apalagi kalau ingin menjadi seorang gamers. Iya. Nah, gitu teman-teman ya, kata Bu Ratna tadi terkait dengan profesi sebagai gamers tadi. Terus Bu, kan kita juga tahu kalau misalkan di gamers itu kan Bu kayak yang kata Ibu tadi, latihan terus-menerus. Bahkan saya juga tahu kalau misalkan orang yang main games tuh suka streaming kan Bu. Nah, streamingnya itu teman-teman kan bisa sampai full 24 jam ya. Ada yang streaming sampai 24 jam karena kan mau dapat views banyak-banyak, dan semakin dia streaming kan semakin dapat juga keuntungan gitu kan Bu. Semakin dapat juga keuntungan. Tapi Bu, hal itu juga menjadi kekhawatiran bagi para orang tua Bu. Apalagi kalau misalkan yang masih remaja, yang masih sekolah gitu kan Bu ya. Banyak orang tua yang khawatirin anak-anak mereka yang terbilang kayak ini kecanduan game nih, karena udah bener-bener ngurung diri di kamar kan Bu, main game bermalam-malam gitu kan Bu, sampai begadang mungkin Bu ya. Nah, gimana sih Bu cara kita tuh mengetahui batasan antara bermain game yang sehat sama yang udah kecanduan gitu? Baik teman-teman ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah indikasi kecanduan ya. Nah,
orang yang kecanduan, ya, yang perlu diketahui adalah mereka kehilangan pengendalian diri, ya, kontrol diri atas perilakunya. Nah, kalau dari WHO itu kecanduan game online itu rentang durasi permainannya itu 5-9 jam satu hari. Nah, dan juga ya kalau kecanduan game itu biasanya mereka sudah mulai mengabaikan aktivitas-aktivitas yang penting, prioritasnya sudah jadi berkurang. Kalau siswa atau peserta didik ya biasanya mereka mungkin mengabaikan tugas sekolah, mengabaikan PR ya, mengabaikan kalau mau ulangan atau segala macam. Fokusnya hanya bermain game, pulang ke rumah bermain game, tidak belajar lagi seperti itu. Nah, jadi yang perlu teman-teman batasi adalah di frame berpikir gitu ya. Games itu adalah satu alat yang diciptakan untuk membuat kita senang gitu ya, memainkannya tidak stres. Ini kan ada ya, gitu ya, refresh ya. Ketika kita bermain, namanya permainan, kita harusnya merasa senang, bukan bermain itu justru malah tidak senang gitu ya. Nah ini kan kebanyakan kalau orang-orang yang kecanduan, rasa penasarannya mungkin tinggi ya, karena dia tidak menang. Dan itu biasanya bisa menimbulkan hal-hal yang ya banyak yang negatif ya, selain mengabaikan tugas tadi, kemudian juga kalau untuk orang yang bekerja ya bisa mengabaikan pekerjaannya gitu ya. Jadi tidak terbatas untuk siswa sekolah saja, tapi juga ke orang-orang yang bekerja juga ada yang gitu kan. Seperti itu gitu. Iya, nah itu jadi ya teman-teman, kalau misalkan main game tadi kan kita bisa kehilangan kontrol diri Bu ya. Jadi kayak orang yang main game kalau misalnya dia udah kecanduan tuh biasanya tuh kalau misalkan dia main game langsung melontarkan kata-kata kasar gitu Bu ya, emosinya nggak kekontrol. Bahkan Bu Zaza tuh pernah nemuin beberapa orang yang kalau misalkan dia itu sebenarnya bisa Bu mampu mengontrol emosinya dengan baik, tapi pas udah main game ya namanya kalah Bu, kalah berkali-kali dia langsung emosi Bu. Apalagi sampai yang benar-benar meluap-meluap. Dan juga seperti yang kita ketahui kan kalau misalkan di game itu kan bisa baca chat ya Bu ya, bisa baca chat atau bisa berkomunikasi lah Bu intinya. Nah emosi saat main game itu kan Bu tentunya mudah tersulut emosi Bu, mentalnya pasti berpengaruh. Jadi Bu gimana sih Bu Ibu menilai dari dampak kecanduan tersebut tuh terhadap mental health kita? Padahal kan di zaman sekarang tuh tentunya penting Bu ya bagi remaja, orang dewasa maupun anak-anak. Kayak kita lihat kalau misalkan anak-anak yang masih umur 4 tahun Bu ya, semakin dia kecanduan nge-game, semakin kayak misalkan dia dimintain HP-nya pasti tantrum gitu-gitu Bu. Nah itu gimana sih Bu cara untuk mengontrol hal-hal tersebut, apalagi bagi orang-orang yang mudah tersulut emosi gitu Bu? Kita berbicara tentang perilakunya ya, akibat dari games tadi. Jadi teman-teman banyak perilaku-perilaku yang istilahnya itu toksik ya gitu ya teman-teman, karena ya itu tadi tidak bisa mengontrol emosi karena mungkin kalah terus gitu ya, sehingga kesal. Bahkan bukan hanya kata-kata, ada juga yang sampai mungkin membanting handphone fisik, gitu ya, fisik ya, bisa mukul dinding, bisa juga seperti itu teman-teman. Jadi ya kita harus memahami dulu gitu ya batasan-batasan bagaimana kita itu bermain game. Jadi kalau di siswa-siswa nih biasanya mereka itu kalau dalam Mobile Legends itu kan ada istilah rank ya teman-teman rank. Nah di rank itu biasanya kalau untuk siswa-siswa itu mereka jadi ajang apa sih, pamer lomba-lomba gitu ya, kamu ranknya masih kecil ya, aku sudah mythic nih, aku sudah legend, dekat lagi mythic, aku sudah mythic honor, mythic sekian berapa ratus mungkin berapa ribu gitu ya. Nah hal-hal seperti itu yang membuat seseorang itu memicu ya motivasinya untuk ya semakin menggebu-gebu, dan kemudian kalau dia kalah main lagi, main lagi, rasa penasarannya muncul, tapi dampaknya ya tadi tidak baik gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita berbicara mengenai screen time, kalau istilahnya screen time ya teman-teman ya, untuk gadget nih, jadi agak meluas sedikit, bukan hanya tentang games aja, tapi memang dari dini sebaiknya memang untuk anak-anak dari di masa perkembangannya di golden age itu memang dibatasi screen time-nya. Jadi orang tua memang harus hati-hati ya di zaman sekarang ini yang serba canggih. Anak SD saja mungkin sudah memegang handphone, kemudian juga orang tua juga harus
membatasi apa yang bisa dioperasikan atau apa yang bisa dipakai, aplikasi apa yang bisa dipakai oleh anak-anak usia seperti itu. Jadi dengan adanya kontrol dari orang tua, gitu ya, kalau sekarang kan sudah semakin canggih nih, YouTube aja sudah bisa menjadi YouTube Kids gitu. Iya, benar. Jadi kalau memang aplikasi WhatsApp, kemudian aplikasi pesan chat yang lain, Instagram, kalau memang tidak perlu untuk anak kita, jadi fungsikan saja handphone itu sebagai alat komunikasi, Iya, bukan smartphone-nya. Jadi alat komunikasi yang mungkin saja kita memberikan kepada anak untuk menghubungi orang tua agar bisa dijemput sekolahnya, atau misalnya orang tuanya telat jemput bisa mengabarin, atau anaknya butuh pulang lebih cepat karena sakit bisa telepon orang tuanya gitu. Nah, jadi orang tua gitu ya perlu memang pengawasan yang sangat ketat pada anak sekarang. Karena banyak kasus yang kalau teman-teman lihat di media gitu ya, ada anak yang usianya 11 tahun. Kemarin saya sempat melihat ya, anak usia 11 tahun, handphonenya diambil oleh ibunya, kemudian handphonenya itu dijual oleh ibunya, anaknya menjadi depresi tuh. Iya. Karena screen time-nya mungkin ya sudah terlalu lama screen time itu, sehingga dia tidak bisa dipisahkan dari handphone. Nah, sebenarnya kita juga sama ya, tapi kalau saya mungkin lebih kepada screen time-nya itu ke pekerjaan gitu ya, nggak bisa lepas. Terkadang misalnya ya mau tidak mau, suka tidak suka, terkadang kita harus ada rapat, padahal misalnya jam kerjanya sudah habis, tapi ya kita harus melakukan itu gitu ya. Jadi screen time-nya lebih kepada ke situ. Nah, jadi waktu itu saya juga pernah merasakan handphone itu waktu belum pasang wifi ya, handphone itu tidak ada pakai data. Jadi ya rasanya gimana ya gitu ya, handphone itu serasa tidak berguna karena sekarang itu Apa gitu ya? iya, karena sekarang itu semua komunikasi gitu ya, semua informasi itu adanya melalui ya sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan Facebook mungkin gitu ya. Nah, jadi memang kita sama-sama dari pihak sekolah, gitu ya, orang tua, dan juga Bimbingan konseling juga, Bu. bimbingan konseling juga ya, sama-sama untuk berkoordinasi ya, bagaimana mengawasi ya, bisa mengontrol anak-anak kita gitu ya, agar mereka bisa lebih bijak dalam menggunakan handphone, dalam memainkan games gitu ya. Jangan sampai sekarang kan sebenarnya gamesnya bukan hanya yang kita sebutkan di awal tadi ya, ada banyak sebenarnya gamesnya. Kalau zaman dulu gamesnya bahkan bisa menjurus ke hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya, yang memerintahkan harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Jadi ada banyak permainan juga yang sebagai orang tua, sebagai kita sebagai guru BK di sekolah perlu membatasi gitu ya, perlu mengedukasi siswa-siswa kita ya, teman-teman kita, kalau game-game ini memang game yang pantas dimainkan dan game yang tidak pantas dimainkan. Baik. Nah gitu ya teman-teman dari Bu Ratna tadi terkait masalah tentang emosional tadi ya Bu ya. Bu, saya juga bisa kita lihat Bu, kalau zaman sekarang ini kan Bu, anak-anak itu anak-anak seumuran yang masih umur 4 tahun, masih kecil aja Bu, udah dikasih screen time sama orang tuanya Bu, biar dibilang kayak udahlah biar nggak nangis gitu kan ya Bu ya. Dan itu tentunya Bu berlanjut saat dia dewasa Bu ya. Nah kalau kayak gitu tuh sebenarnya gimana sih Bu? Maksudnya tuh kayak dari anak tersebut tuh kan dia semakin banyak screen time, tentunya semakin dia akan emosinya itu nggak stabil. Sedangkan orang tuanya ini mungkin ada yang sibuk bekerja, dan anak-anak yang sudah masuk remaja Bu ya, dia bermain games mungkin karena dia kesepian Bu, karena dia ngerasa mungkin orang tuanya nggak mengarahkan. Makanya tadi balik lagi ke tema awal tadi Bu, kayak dia mungkin pengen jadi gamers tadi ya karena ya udahlah orang tuaku juga nggak mengarahkan nih, jadi ya udahlah aku jadi gamers aja nih karena itu kesukaan dia gitu. Jadi memang seperti ya, kita sebagai orang tua di zaman yang sekarang ini memang harus betul-betul melihat bagaimana perkembangan anak kita gitu ya. Banyak orang tua yang mengambil jalan pintas biar anaknya tidak nangis, kemudian diberikan satu mainan gitu ya, satu handphone. Mungkin pada saat itu tujuannya adalah seperti itu, tapi kan lambat laun gitu ya, berkembang. Jadi anak-anak itu bisa mengakses yang lain-lain, misalnya apalagi kalau handphone tidak dibatasi ya. Nah, kemudian berkembang ya, dia sudah dewasa, kemudian dia merasa mungkin
saya kesepian nih, jadi saya pengen mencari hal-hal yang ya tidak Menyenangkan. dipungkiri ya, memang di games itu kita bisa ketemu sama teman juga gitu ya, meskipun ya teman di game gitu, tapi ada juga yang berlanjut nih kalau teman di game Curhat-curhat ada juga bisa kan, Bu, kita, ya? ya bisa juga seperti itu gitu ya. Nah jadi hendaknya memang kalau memang kita memberikan screen time kepada anak, harusnya memang dididik dan dibekali dan didampingi ya, jangan dilepas kontrolnya. Nah kita sebagai orang tua juga harus bijak. Nah si anak tadi gitu ya, yang mungkin sudah punya pikiran saya pengen menjadi ini nih, jadi gamers atau jadi streamer ya. Iya. Kalau gamer sama streamer itu teman-teman, kalau duitnya mungkin lebih banyak streamer ya, Iya. karena dia mandiri sendiri gitu ya. Kalau sementara kalau gamers itu biasanya ada satu apa namanya, Timnya. apa ya, ada timnya, ada seperti Instansi lah intinya. bukan instansi, seperti PH-nya ya, Manajemen. biasanya ya manajemennya sendiri. Jadi mereka memang digaji per bulan, tapi ya itu sebenarnya dibatasi dari perusahaan ya, sama seperti kita bekerja di perusahaan seperti itu. Jadi, perusahaannya tapi perusahaan gamers gitu ya, biasanya memang ada gitu di tiap-tiap tim yang ada di Indonesia ini. Rata-rata di dalamnya itu memang ya bukan tim yang berdiri sendiri, tapi ada perusahaan yang mensupport untuk para gamers itu bekerja secara profesional gitu. Sementara kalau streamer sendiri ya dia itu mandiri ya, dapat fee-nya atau keuntungannya itu dari viewers dan juga dari biasanya mereka membuat juga open donate gitu Iya, ya, open donate. open donasi gitu, biasanya ada yang beri 10.000 atau 100.000 seperti itu gitu ya. Nah mungkin hal-hal yang seperti tadi itu yang dianggap oleh kebanyakan remaja yang belum tahu prosesnya seperti apa. Iya benar. Gitu ya. Nah untuk mendapatkan subscriber saja untuk boleh apa ya, seingat saya dulu kalau di YouTube itu supaya bisa 1.000 Oh 1.000 kalau 1.000 subscribers dulu atau 100 gitu ya, tapi seingat saya sampai 1.000 dulu subscriber baru bisa dia untuk live streaming game. Zaman-zaman itu ya, tapi kalau sekarang mungkin bisa lebih dipermudah saja sama YouTube gitu ya, banyak yang bisa live. Biasanya mereka ada strateginya, jadi live-nya kalau zaman-zaman dulu itu live-nya mereka di Facebook dulu, kemudian di Facebook sudah tenar, baru ke YouTube gitu. Nah jadi mungkin hal-hal seperti itu membuat si siswa tadi yang ya kita tahu sendiri, mereka mungkin cara berpikirnya belum luas gitu ya, belum mendalam, sehingga mereka punya keinginan, sepertinya enak ya, karena melihat hasilnya bukan dulu ya, bukan melihat proses ya, mereka melihat hasil, yang melihat bahwa enak, sudah trending 1 juta gitu ya, seperti kayak Just No Limit misalnya gitu ya, kalau teman-teman tahu, saya yakin tahu. Kalau orang Palembang itu ada Jonathan ya, terus kemudian satu lagi yang orang Palembang itu si Brandon Ken, saya yakin teman-teman tahu nih, kalau yang gamers gitu ya, saya nonton juga gitu, cuman tidak terlalu ini lagi kalau sekarang ini. Nah mereka itu kan mulai merintis menjadi seorang streamer itu kan dari ya semuanya bermula dari awal gitu ya, mungkin tidak ada yang nonton, cuma hanya cuek aja, kemudian bisa menjadi tenar karena mereka ya masing-masing streamer itu mereka punya ciri khas, punya strategi. Kalau semuanya sama pasti orang akan cepat bosan. Nggak ada yang baru nih katanya, udahlah unsubscribe aja gitu ya, unsubscribe aja, subscribe yang lain aja, yang ini yang lebih bagus, yang lebih baru, lebih seru gitu ya, lebih interaktif mungkin sama viewersnya gitu ya. Nah jadi itu yang sebenarnya belum diketahui oleh para remaja, sehingga mereka hanya memandang dari hasilnya saja, tidak melihat proses. Hasilnya tuh kan emang instan ya Bu ya. Tapi kan kita belum tahu juga tentang proses-proses dari seseorang yang mungkin kayak Just No Limit, kan kita juga nggak tahu gimana cara dia untuk mencapai sampai banyak banget subscribernya dia, ya berjuta-jutaan subscriber. Nah dari kecanduan game tadi kan Bu ya, kita balik lagi kalau misalkan tentunya ada dampak negatif, walaupun emang ada dampak positifnya juga banyak kan Bu. Apalagi kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang dari sana, terus juga bisa meng-refreshing otak kita juga Bu. Tapi kan kecanduan ini kan merupakan kata yang dampaknya negatif. Nah dari ibu sendiri Bu,
sebenarnya benar nggak sih Bu, Ibu sebagai dosen BK nih, melihat bahwa kecanduan game online ini ada kaitannya dengan nanti si anak dapat terganggu kegangguan sosial gitu Bu, atau relasi dia interpersonalnya itu terganggu pada individu atau dia menutup diri gitu-gitu Bu? Ya bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya usia remaja, biasanya SMP nih. Tapi kalau sekarang banyak anak SD ya Mbak ya, Iya, sudah memainkan dari mulai SD mungkin sampai SMA ya. Tapi biasanya kalau SMA itu sudah tidak terlalu lagi mungkin, tapi ada juga yang beberapa teman-teman. Jadi ya seperti saya bilang tadi, mereka biasanya saingan gitu ya, rivalnya itu rival membandingkan antara rank satu dan yang lain. Kemudian bisa juga membandingkan skin satu dengan yang lain. Jadi jangan salah ya teman-teman ya, games yang dimainkan itu juga bisa menghabiskan uang selain menghasilkan kecanduan. Bener banget, menghabiskan uang, beli skin, milih hero gitu. Nah jadi ada juga tapi yang memang memainkan game itu secara ya skinnya itu diperoleh nanti ketika event-event tertentu, tapi harus sabar. Harus sabar ya. Tapi harus sabar. Itu sangat banyak orang yang tidak sabar sampai di Indonesia ini gitu ya. Top up dia mau beli Bu, uang jajan dibikin untuk top up game. Iya, top up diamond game ya. Nah, jadi siswa-siswa tersebut gitu ya bisa saja menjadi terganggu secara sosialnya. Yang pasti kalau misalnya dia merasa minder mungkin dengan teman-temannya gitu ya, karena misalnya ranknya di bawah kecil sehingga dia menarik diri, kemudian diceng-cengin terus misalnya gitu ya, diceng-cengin terus, diejek mungkin gitu ya sama teman-temannya, sehingga dia jadi tidak mau bergaul lagi dengan teman-temannya, jadi menarik diri. Mungkin ada yang sampai depresi kalau mereka ya itu tadi jatuhnya kayak dibully gitu. Iya, bisa juga karena dibully juga bisa gitu ya. Jadi pengendalian diri untuk remaja usia-usia itu memang perlu bimbingan. Iya. Makanya kita sebagai ini nih nanti calon-calon guru BK nanti ya, harapan kami sebagai pendidik di sini nanti ketika menjadi guru BK bisa mendampingi gitu ya siswa-siswa yang di usia-usia tersebut agar mereka bisa memiliki gitu ya pengendalian diri yang bagus, kemudian juga mereka mampu mengerti ya, memahami potensinya itu harus kemana. Kalau memang apakah memang betul-betul menjadi seorang gamer itu memang impiannya, tapi harus diketahui dulu ya apa pahit manisnya. Biasanya kalau saya di kelas sama Mbak Zaza dan teman-teman yang lain itu biasanya saya memberikan prediksi, kira-kira ini nih konsekuensinya nanti kalau kamu memilih ini, apakah kamu sudah sanggup atau belum gitu dengan konsekuensi tersebut gitu ya. Itu prediksinya nanti akan kamu sesuaikan dengan zamannya kamu nanti. Oke, sekarang memang mungkin masih laris manis ya, industri game di Indonesia ini masih laris manis, tapi kita belum tahu nanti beberapa tahun ke depan apakah trennya memang masih games ini masih berlanjut ya, masih in di Indonesia ataukah sudah berganti lagi, kita belum tahu. Iya, benar Bu. Nah, benar sekali ya teman-teman. Jadi kita tuh juga harus memikirkan jangka panjang Bu ya. Jangan hanya melihat sekedar 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, juga tentunya kita memikirkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, prospeknya itu gimana gitu ya. Dan tentunya Bu, kaitan kecanduan game ini kan berkaitan juga tentang prestasi Bu ya. Dari guru BK itu kan Bu, seperti yang kita ketahui bahwa guru BK juga punya layanan-layanan Bu, apalagi layanan untuk beberapa peserta didik yang prestasinya menurun. Misalkan dari yang semester ganjil dia prestasinya meningkat, tiba-tiba kok pas semester genap malah menurun. Itu kan juga tentunya menjadi aware lah Bu ya untuk guru-guru BK, dan juga tentunya untuk wali kelasnya juga Bu. Nah, untuk kasus-kasus yang tentang prestasi akademis yang menurun ini Bu, dan karirnya juga, nah menurut Ibu itu gimana sih Bu? Terus kayak pandangan dari Ibu kan gimana? Dan juga ada nggak sih kasus dari mahasiswa BK nih mungkin Bu ya, karena sekarang kan juga Ibu masih ngajar, jadi kayak mahasiswa BK mungkin yang dianya nge-game di kelas, terus dianya nggak memperhatikan pas Ibu menerangkan atau gimana gitu Bu? Coba. Oke, kalau pengalaman saya ada ya, pernah bermain sama teman-teman, pernah juga sama kakaknya ya. Saya pernah main bareng sama teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa BK ini. Kalau di kelas, alhamdulillahnya saya
ya kalau tidak memperhatikan tuh biasa lah ya. Iya. Kita kan agak sulit ya menjaga konsentrasi yang lama gitu ya. Jadi ada saja kami kan tidak perhatikan, tapi kalau main game saya belum pernah menemukan. Alhamdulillahnya ya teman-teman ya. Jadi paling mahasiswa itu ya cuman ini aja megang handphone, terus ketika saya berjalan ke belakang ya sudah tidak ada lagi disimpan handphonenya gitu ya. Paling cuma seperti itu. Kemudian bagaimana kaitannya tadi dengan apa? Prestasi ya, prestasi akademik menurun ya. Kalau prestasi akademik yang menurun, kalau siswa ya mungkin Bu BK bisa melakukan cross check ya, layanan konseling individu bisa, atau misalnya ke bimbingan kelompok boleh yang lebih dipusatkan kepada bidang belajar ya. Kita harus melihat apa yang terjadi. Kalau memang salah satunya penyebabnya adalah bisa jadi karena terlalu banyak main games, mungkin dia harus bisa mengatur prioritasnya. Jadi jangan sampai games itu melalaikan kewajiban. Bermain games boleh saja, ya. Ada dampak yang positif ya teman-teman, bukan hanya yang negatif saja. Jadi dampak positifnya itu, kalau saya pribadi merasakan setelah bermain game itu, ya jadi kita itu sebenarnya di games itu, apalagi games yang saya mainkan itu Mobile Legends gitu ya, ada strategi yang harus kita mainkan. Jadi tidak hanya sekedar main game saja. Jadi ada strategi itu yang kita gunakan kan tujuan kita buat menang ya. Nah, strategi itu juga bisa mengasah otak kita teman-teman. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita membatasi diri kapan waktunya kita bermain game dan kapan waktunya kita untuk mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab kita sebagai mungkin sebagai mahasiswa, sebagai dosen saya ya, siswa juga ya, sebagai siswa juga ya. Nah, kalau saya teman-teman sekarang sudah tidak terlalu sering lagi main rank, tidak pernah lagi bahkan main rank saya. Jadi sekarang sudah lama saya tidak main rank, paling cuma main global aja sedikit ya, tangannya tidak kaku ya teman-teman ya. Jadi saya sekarang itu lebih sering main Magic Chess-nya, jadi main catur gitu. Saya lebih senang main Magic Chess. Itu pun juga kadang kan masih sebel-sebel juga kalau kalah sampai berapa poin gitu kan ya. Jadi ya Magic Chess itu bermainnya tidak terlalu stres kalau buat saya sekarang gitu ya. Jadi ya santai aja mainnya, bisa sambil ngerjain yang lain gitu. Tidak terlalu fokus seperti harus main rank atau main bowl gitu ya. Kalau misalnya kita AFK istilahnya gitu kalau dalam Mobile Legends ya, itu mendapatkan hukuman pengurangan poin gitu. Tidak harus seperti itu. Apalagi kalau sampai di report kan Bu ya, nambah berkurang poinnya. Nah, jadi untuk mahasiswa BK sendiri, alhamdulillah nih teman-teman pada udah pinter-pinter semua. Jadi kayak kalau misalkan mabar pun sama dosen nih, dosen yang kece parah ini juga nggak apa-apa, tapi juga tahu porsi ya Bu, tahu tempatnya juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa BK pada udah tahu lah gimana caranya ngontrol saat di kelas itu tuh tidak bermain game. Nah, untuk Ibu sendiri Bu, ada nggak sih Bu pesan untuk para orang tua nih Bu? Kan mereka tuh terlalu banyak orang tua yang terlalu khawatir dengan anaknya Bu, terus kayak bahkan mungkin melarang keras anaknya untuk bermain game karena anaknya mungkin kurang komunikasi, kayak kurang menjelaskan Bu sebenarnya minatnya tuh gimana. Apa sih Bu pesan untuk para orang tua yang punya anak yang hobi bermain game? Kalau pesan saya untuk orang tua khususnya, jadi sebagai orang tua kita harus berikan kepercayaan sebenarnya kepada anak kita. Sebenarnya banyak para orang tua itu yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya, apa yang dipilih oleh anaknya, mereka sebenarnya khawatir itu karena takut terjadi apa-apa ya, takut terjadi hal yang buruk gitu teman-teman dengan kita gitu ya. Sayang gitu ya sebenarnya. Tapi ada banyak sebenarnya sikap orang tua itu yang muncul justru malah bukan rasa sayangnya yang yang diserap oleh anaknya, itu justru karena ekspresinya ekspresi marah ya gitu ya. Karena ya itu tadi, komunikasi antara orang tua dan anak sebenarnya harus diperbaiki gitu ya, harus diseimbangkan ya. Kita harus menyesuaikan sebagai orang tua dengan siapa kita berbicara, dengan anak kita di usia berapa. Iya benar Bu ya. Jadi kalau anak kita usianya memang pra remaja, kita juga harus ya sebagai orang tua harus belajar terus ya, nggak stop gitu, karena kita tidak bisa
ada beberapa warisan pola asuh dari orang tua kita yang bisa kita terapkan ke anak kita, tapi ada juga yang beberapa harus kita temukan sesuai dengan zaman anak tersebut gitu. Jadi kalau memang sekarang zamannya anak-anak itu memainkan game itu sebagai salah satu bentuk dari menghilangkan kejenuhan setelah dia mungkin sekolah mengerjakan soal-soal latihan les juga gitu. Dia pengen punya waktu sendiri untuk merefresh otaknya dengan cara bermain game. Ya memang dia harus orang tua memberikan kepercayaan, mendampingi dan menyampaikan kepada si anak, boleh kamu bermain game tapi setelah apa misalnya. Kemudian bermain gamenya 1 jam aja ya, atau misalnya di waktu weekend aja ya bermain game, misalnya seperti itu. Hari-hari biasa kamu harus istirahat karena kan sudah pulang sekolah, misalnya sekolahnya full day school, artinya pulangnya 2:30 teman-teman ya, pulang 2:30 mungkin disambung 3:30 les lagi sampai jam 6, artinya dia sampai rumah jam 6 beberes bersih, mungkin ada sedikit pelajaran yang harus diulang dan harus istirahat. Nah sehingga dia punya waktu me time-nya itu ya weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, itu silahkan kalau mau game sampai. Jadi ya kita harus berkoordinasi juga dengan anak kita ya. Anak kita kan kita paham juga gitu ya. Bagaimana karakter kita yang paham dengan anak kita seperti apa. Nah orang tua hendaknya bijak seperti itu dan harus banyak-banyak komunikasi dengan anak-anak yang di usia remaja. Remaja. Karena biasanya usia remaja ini adalah usia yang mereka sedang mencari jati diri, dan biasanya para orang tua itu justru di usia remaja malah banyak sekali larangan yang anak di usia remaja itu nggak mengerti maksud larangan dari orang tua itu apa. Jadi ya kalau memang melarang nggak disertai alasan, nanti kamu akan seperti ini ya, seperti ini, sehingga si anak memahami konsekuensi gitu ya, seperti itu. Kebanyakan sih anak-anak itu yang mereka berontak atau mereka melawan orang tua karena mereka terlalu banyak tidak diberikan kepercayaan. Nah, baik teman-teman, jadi untuk para orang tua mungkin yang menonton ini juga Bu, jadi sebagai orang tua juga hendaknya kalau misalkan melarang atau misalkan tidak membolehkan itu juga memberikan penjelasan ya Bu ya. Jadi anak tuh tidak berpikiran yang negatif atau tidak berpikiran kayak kenapa sih dilarang-larang, tapi kan tidak diberi penjelasan. Nah, untuk anak apalagi di usia remaja tentunya mereka sangat membutuhkan penjelasan, sangat membutuhkan kayak banyaklah komunikasi dengan orang tuanya. Mungkin itu tadi yang bagi orang tua nih Bu ya. Kalau dari Ibu sendiri ada juga nggak sih Bu saran untuk calon-calon yang siswa-siswa ini mungkin yang nonton juga teman-teman yang pengen banget untuk punya profesi jadi gamers, dan gimana sih Bu tanggapan Ibu atau saran dari Ibu cara mereka tuh untuk menyeimbangkan passion mereka untuk mau jadi gamer sama tanggung jawab mereka baik itu di akademik maupun kepada orang tuanya dan teman-temannya juga. Iya baik ya, buat teman-teman nih yang usia sekolah ya, atau ada mungkin yang mahasiswa, mungkin ada terselip di sini ya, tiba-tiba mau jadi gamers sih, sampingan gitu ya. Sekali lagi perlu teman-teman pahami bahwa setiap pilihan itu akan ada konsekuensi, dan untuk menjadi gamers itu ada banyak proses ya yang harus teman-teman lalui gitu. Baik itu bermain game secara profesional, gamers gitu ya, kemudian ikut tim bertanding dan segala macam, baik itu juga mau menjadi streamer. Jadi apapun pilihan teman-teman, semuanya ada konsekuensi yang harus teman-teman tanggung gitu ya. Dan harapan saya, saran saya untuk teman-teman ya, games itu boleh dimainkan dengan catatan bahwa teman-teman tidak meninggalkan semua tanggung jawab, kemudian akademik maupun non akademik ya, mungkin juga ada tugas dari yang lain selain akademik, misalnya teman-teman yang usia sekolah tergabung di OSIS, PMR atau ekskul yang lain misalnya gitu ya, mungkin ada kegiatan ekskulnya. Jadi jangan sampai semua hal-hal rutinitas kita sehari-hari itu terbengkalai, terabaikan karena kita terlalu fokus bermain game gitu ya. Jadi kita harus tetap menyeimbangkan kehidupan kita, karena ya kita hidup ini ya di dunia nyata ini gitu ya teman-teman ya, bukan di dunia games gitu ya. Kita hidup di dunia nyata, jadi karakter-karakter kita itu adalah karakter-karakter yang memang sesuai dengan Pancasila ya teman-teman. Ingat profil pelajar Pancasila ya, itu yang harus
kita kembangkan karakter-karakter tersebut ya untuk siswa-siswa peserta didik semuanya. Baik, nah gitu ya untuk teman-teman yang pengen banget ini untuk jadi gamers, baik itu dari kalangan siswa maupun yang mahasiswa, boleh kalau misalkan mau jadi gamers, tapi harus tetap ingat tanggung jawabnya. Nah terakhir nih Bu ya, karena saya juga sebagai calon guru BK dan teman-teman yang di sini juga yang nonton maupun yang lagi ada di sini juga sebagai calon guru BK Bu. Gimana sih Bu, saran apa sih Bu yang bisa Ibu berikan kepada kami ketika kami menemukan peserta didik yang emang pengen jadi gamers, dan gimana cara kami untuk menghadapi peserta didik yang memang bercita-cita untuk jadi gamers dan juga mungkin pasti konselingnya itu gimana Bu? Terima kasih Mbak saya. Jadi ini untuk tipsnya ya atau strateginya untuk calon-calon guru BK ini. Kalau misalnya nanti ketemu siswa, yang jelas teman-teman perlu mengenalkan lebih jauh, dan si siswanya sendiri, anaknya sendiri itu memang harus mengenal gamers itu yang seperti apa sih. Jangan-jangan selama ini yang dalam bayangannya itu dia tidak mengetahui bagaimana proses perjalanan dari seorang gamers itu. Nah, jadi itu harus dia ketahui dulu. Kemudian guru BK juga bisa memberikan fungsi preventif juga Bu ya, bisa juga preventif ya, edukasi ya teman-teman ya, memberikan memang ada banyak informasi sebenarnya di media ya, bagaimana atau prestasi-prestasi apa yang pernah diraih oleh gamers dan bagaimana gamers tersebut gitu ya bisa mencapai prestasi itu, apa saja yang dia lakukan. Nah, kira-kira setelah melihat hal-hal yang seperti itu gitu ya, setelah tahu informasi kalau menjadi seorang gamer itu ini dan ini, kita kembalikan lagi kepada si anak, karena kan kita sebagai guru BK gitu ya, membantu peserta didik tadi agar terbuka pikirannya sehingga dia bisa mengambil keputusan secara mandiri ya teman-teman ya tentang kehidupannya. Kalau misalnya memang dia masih tetap ya, artinya dia harus tahu konsekuensi ya, apa yang nantinya akan menjadi hal-hal yang harus dia tanggung gitu ya di masa depan. Kalau dia memang sudah siap seperti itu ya, tidak bisa juga mengabaikan sekolahnya. Jadi harus tetap akademinya harus tetap berjalan gitu ya, jangan sampai dia hanya fokus satu sisi tapi sisi yang sebenarnya penting itu dia abaikan. Baik, nah gitu ya teman-teman untuk calon-calon guru BK nih Bu. Dan terima kasih banyak nih buat Ibu, karena tentunya udah banyak banget insight yang kita dapat ambil dari obrolan kita di podcast kita pada hari ini. Tentunya bagi para orang tua, tadi Bu kan sudah dijelaskan juga, terus untuk yang pengen jadi gamers, dan bahkan dari mahasiswa BK sebagai calon pendidik, calon guru BK yang baik, gimana sih cara menangani peserta didik tadi kan juga sudah disampaikan oleh Bu Nana. Tentunya wawasan dan pencerahan ini dapat kita petik itu banyak banget ya Bu ya di obrolan kita pada siang hari ini, dan semoga tentunya podcast ini dapat membantu teman-teman yang nontonin podcast kita sekarang Bu ya, baik itu dari dosen BK mungkin Bu yang nonton, terus teman-teman yang lain, mahasiswa maupun siswa. Semoga podcast ini dapat membantu para gamer untuk menentukan nih Bu masa depan mereka, baik sebagai gamers profesional maupun individu yang bertanggung jawab. Oke, bagi para pendengar podcast dari BKF KIP Unsri, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Terima kasih banyak juga untuk Bu Nana ya Bu ya. Dan mungkin Bu ada sedikit closing Bu untuk podcast kita pada hari ini. Oke, closing statementnya, karena hari ini temanya tentang games ya teman-teman, tentang gamers ya. Bermain game oke, ibadah oke, prestasi oke. Wah, oke. Terima kasih banyak kepada Bu Ratna, dan untuk teman-teman yang nonton jangan lupa di like ya video ini, terus di subscribe juga channel BKF KIP Unsri-nya. Terus jangan lupa juga saksikan untuk podcast-podcast kita selanjutnya. Terima kasih Bu Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.